Ya, berikutnya adalah pencegahan pengendalian ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah tahu, beberapa, pedoman sudah diterbitkan oleh pemerintah, i ini berulang-ulang kali direvisi, ya ini mengikut perkembangan kasusnya seperti apa, yang seperti yang tadi disampaikan, kan kasusnya berubah ya, berkembang, kemudian efeknya berkembang juga, ya makanya dirubah ya sesuai dengan, perkembangan. Dan revisi 5 ini yang terakhir, itu sudah disesuaikan dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Jadi tidak ada yang apa namanya, mengada-ada ya, karena sesuai dengan arahan dari, penelitian-penelitian para ahli, dan juga, dengan arahan dari, WHO ya. Nah, ini, isi babnya itu saat ini lebih komprehensif, ya, lebih komprehensif dibandingkan, pedoman-pedoman sebelumnya, karena itu sudah membutuhkan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor. Bagaimana, walaupun dengan adanya pandemi ini kita masih tetap melakukan komunikasi risiko, menghilangkan stigma, kemudian memberdayakan masyarakat, posyandu tetap jalan, bagaimana kita melakukan, pelayanan kesehatan esensial, orang-orang yang komorbid tadi tetap harus diperhatikan, ya harus tetap diperhatikan, harus tetap dipantau kesehatan mereka, karena mereka ini merupakan komunitas yang rentan. Kemudian bagaimana meningkatkan, penyediaan sumber daya, supaya kita tetap waspada, tetap siap siaga menghadapi pandemi ini. Ini semuanya diatur dalam, pedoman revisi 5 ini ya. Nah, strateginya sudah diketahui juga Bapak Ibu bahwa kalau pemerintah, dari sisi pemerintah itu betul-betul kita meningkatkan bagaimana melakukan testingnya, menyiapkan, fasilitas untuk melakukan testing, menyiapkan untuk, kegiatan pelacakan kontaknya, kemudian juga melakukan kegiatan untuk, mengisolasi, melakukan containment, isolasi dan karantina. Itu betul-betul disiapkan, diatur betul oleh pemerintah. Tentu ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa efektif kalau tidak ada kolaborasi dari masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar, yaitu menggunakan 3M tadi, ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan. Walaupun misalnya ada, sudah ada program strategi yang lain yaitu vaksinasi, tetap kolaborasi yang di atas ini tetap harus, apa namanya, terus dilakukan sampai pandemi ini betul-betul dinyatakan berakhir. Nah, ini protokol-protokol kesehatan yang sebetulnya, apa namanya, sudah harus kita lakukan, bahkan sebelum pandemi, seperti gizi seimbang, mengelola stres dan sebagainya, itu sangat-sangat penting dalam gerakan, gerakan Germas ya. Ini, untuk kita mengarah kepada kebiasaan baru. Sebetulnya bukan kebiasaan baru, kebiasaan yang lama ini, yang baik ini sudah harus kita betul-betul jaga dan kita tingkatkan supaya kita lebih imun ya, lebih kebal terhadap penyakit. Nah, ini Bapak Bapak Ibu perlu perlu Bapak Ibu ketahui ada survei KAP ya, Survei Knowledge, Attitude and Practice yang dilakukan oleh John Hopkins Center terhadap, persepsi dan perilaku masyarakat, di Indonesia. Ya, di beberapa negara, tapi di Indonesia gambarannya seperti ini. Bisa dilihat bahwa ternyata persepsi masyarakat itu masih rendah. Karena apa? Pengetahuannya mereka masih rendah ternyata, ya. Ternyata pengetahuannya masih rendah. Bagaimana sih sebetulnya si virus ini bisa menginfeksi seseorang, kemudian bisa, apa namanya, menularkan kepada orang lain dan sebagainya, itu ternyata masih rendah. Nah, ini tugas kita sebagai nakes juga untuk menyampaikan ke mereka, informasi yang benar seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian keyakinannya juga ternyata masih kurang. Kadang-kadang keyakinan ini juga di nakesnya juga masih kurang. Nah, ini kan tentu, PR juga buat kita ya, nakesnya. Kalau nakesnya nggak yakin, gimana kita bisa mengedukasi masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa melakukan, perilaku ya, perilaku kunci ya, perilaku kunci untuk melakukan pencegahan. Ini terlihat dari, survei pertama dan survei kedua itu ternyata, terjadi penurunan ya, terjadi penurunan terutama di, wilayah rural ya, di wilayah, apa namanya, di wilayah pedesaan ternyata pakai maskernya sudah menurun, kemudian juga cuci tangannya sudah, apa namanya, biasa-biasa saja gitu ya, apalagi sudah mulai berkerumun ya, seperti itu, ya. Nah, informasinya ini yang terutama, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi informasi yang benar dan tepat tentang Covid. Ternyata lebih banyak masyarakat itu mendapatkan informasi dari sumber online.
entah itu dari browsing kadang-kadang juga keliru ya kan, ada informasi hoax ditelan juga, disebar-sebarkan juga. Nah ini tentu perlu andil dari para ilmuwan ya, para ilmuwan dari dan juga para tenaga-tenaga kesehatan yang sebetulnya tingkat kepercayaan tinggi, tapi masyarakat masih belum terpapar dengan informasi dari tenaga kesehatan. Bisa dilihat di sini tingkat kepercayaan kita itu sebetulnya tinggi Bapak Ibu, tapi ternyata masyarakat masih kurang terpaparnya, ya. Ini tentu kita harus lebih banyak mendekatkan diri ke masyarakat supaya edukasi kita ke masyarakat itu lebih lebih kena, karena kita lebih sebetulnya lebih banyak tahu, lebih banyak paham tentang ini. Tapi jangan sampai tenaga kesehatannya juga yang keyakinan tentang COVID ini menurun, ya. Ini yang tentu akan menjadi memberikan persepsi yang salah kepada masyarakat. Ya. Nah ini ya istilah-istilah yang ada di revisi 5 tentu Bapak Ibu sudah banyak ketahui. Nanti bisa dilihat pedomannya di pedoman revisi 5 ya. Ada suspek, kontak erat dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang perlu diketahui. Saat ini memang dalam proses perubahan ya untuk istilah suspek ya, lebih apa ya namanya, lebih sensitif lagi ya, tentu lebih sensitif lagi dengan kriteria-kriteria epidemiologi. Kemudian juga dengan gejala-gejala yang tadi saya sampaikan, ada anosmia dan agesia, ini dimasukkan ke dalam suspek. Nanti di pedoman apa namanya, revisi 5 perubahan ya, dan perubahan. Nanti kita tunggu saja. Nah, untuk yang probable juga sama ya, jadi perlu diketahui bahwa probable ini lebih kepada pasien yang meninggal ya, pasien suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan, tapi tidak ada hasil labnya ya, tidak ada hasil labnya atau hasil labnya hanya 1 kali negatif ya, itu yang penting perlu diketahui. Untuk kematian masih kurang lebih sama, jadi kematian yang disebut kematian karena COVID itu adalah orang yang kasus konfirmasi meninggal pada masa isolasi ya, jadi kalau sudah sembuh, ya sudah tidak masuk sebagai kematian karena COVID. Nah, untuk kontak erat seperti ini ya definisinya ya Bapak Ibu harus diketahui betul-betul apa sih yang kita disebut sebagai kontak erat ya. Bagaimana kita bisa disebut kontak erat, bagaimana kita harus bersikap ketika kontak erat, ini kita harus pahami betul definisi kontak eratnya ini. Ini pelaku perjalanan, kemudian diskarded seperti ini ya, kemudian kasus konfirmasi. Nah, ini yang selesai isolasi yang tadi sempat disampaikan. Ini kaitannya dengan cerita yang tadi ya. Bagaimana virus itu menularkan. Mulai kapan virus sudah tidak menularkan lagi. Nah, ini menurut guideline dari WHO yang tadi, kriteria releasing for patient ya, itu untuk yang kasus konfirmasi tanpa gejala itu tidak perlu lakukan follow up. Yang jelas kalau sudah 10 hari sejak pengambilan spesimen itu sudah selesai, dia dikatakan selesai isolasi. Nah, untuk yang kasus konfirmasi dengan gejala ringan sedang itu tidak perlu dilakukan follow up juga. Yang jelas dia dihitung saja dari onset 10 hari ya, 10 hari dari onset ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi kalau misalnya sudah hari ke-10 dari onset, tidak ada gejala lagi, tinggal ditambah 3 hari sudah selesai. Tidak perlu lagi di follow up RT-PCR. Ya. Bagaimana dengan yang berat? Ya kalau yang berat itu dia boleh dilakukan follow up RT-PCR dengan follow up RT-PCR-nya 1 kali negatif baru bisa dikeluarkan dari ruang isolasi ya. 1 kali negatif ditambah 3 hari tidak ada gejala lagi bisa dikeluarkan dari ruang isolasi untuk melanjutkan perawatan untuk penyakit komorbidnya misalnya kalau dia ada penyakit komorbid ya. Seperti itu. Ini tergantung dokter di DPJP-nya ya, tergantung dokter yang merawatnya. Nah ini ringkasannya saja dari alur manajemen yang manajemen kesehatan masyarakat yang ada. Yang jelas semua kasus suspek ya, semua kasus suspek itu dilakukan isolasi dan dilakukan pengambilan spesimen hari pertama dan kedua. Selanjutnya kasus suspek ini harus dilakukan isolasi mandiri ya, bagi yang ringan. Kalau yang sedang itu dirawat di rumah sakit darurat, kalau yang berat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Untuk selanjutnya ditunggu dia hasilnya apa. Ya, hasilnya kalau misalnya hasilnya cuma 1 kali negatif, dia mungkin probable. Kalau misalnya ternyata tidak sempat dilakukan pemeriksaan, langsung meninggal, dia probable. Kalau misalnya ternyata dia 2 kali positif, dia konfirmasi. Kalau ternyata dia 2 kali negatif, dia discarded. Itu ya pengertiannya ya. Kemudian kontak erat. Kontak erat ini kontak erat dari hasil pelacakan kontak ini tidak perlu kita dilakukan RT-PCR. Kecuali petugas kesehatan menjadi kontak erat tanpa APD yang memadai ya. Nah, semua kontak erat harus dilakukan karantina mandiri ya sampai
dipantau selama 14 hari sampai dia berubah menjadi suspek atau berubah menjadi kasus konfirmasi, ya. Kalau dia suspek berarti harus dilakukan ini, ya, di atas. Atau dia selesai 14 hari tanpa gejala apapun dan dia akhirnya dinyatakan sebagai discarded, seperti itu. Nah, ini kemudian untuk kasus konfirmasi seperti apa? Kalau untuk yang tanpa gejala itu cukup diisolasi, gejala ringan juga isolasi, gejala sedang dirujuk ke rumah sakit darurat kalau ada, gejala berat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, ini ya, untuk yang di belakangnya ini seperti yang tadi, untuk yang tanpa gejala ringan sedang itu tanpa follow up RT-PCR, untuk kemudian dinyatakan selesai dan sembuh, atau akhirnya kematian, ya, kematian pada saat dia masih dalam proses isolasi. Nah, ini sedikit saya singgung mengenai karantina dan isolasi. Tadi kita sudah bahas mengenai apa sih itu karantina, apa sih itu isolasi. Sebetulnya dia ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Prinsipnya adalah karantina isolasi adalah proses memutus rantai penularan atau mengurangi risiko paparan, ya, risiko paparan penyakit, dalam hal ini COVID-19. Prinsipnya yang harus kita ketahui, karantina itu kepada sebutan untuk orang yang sehat atau orang yang belum ada gejala, tapi dia sudah ada riwayat kontak, gitu ya. Ini prinsipnya. Bagaimana dengan isolasi? Kalau isolasi itu memisahkan individu yang sakit. Jadi kalau isolasi itu istilah untuk orang yang sakit, ya. Nah, ini prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang merah, yang merah ini misalnya orang yang sakit, ya, konfirmasi. Kemudian dia berkontak dengan yang kuning. Nah, yang kuning ini dia ada riwayat kontak. Berarti dia kontak erat. Kontak erat ini dia seharusnya diisolasi. Seharusnya dikarantina, maaf. Seharusnya dikarantina pada saat dia belum menunjukkan gejala. Nah, seandainya dia tidak dilakukan karantina, seperti ini, kemudian dia menjadi kasus konfirmasi, dia bergejala, dia akan menularkan ke yang lain-lainnya sekitarnya. Kemudian terus penularan akan terus berlanjut. Ya. Nah, berikutnya, kalau misalnya si orang yang kuning ini dilakukan karantina, ya, lakukan karantina pada saat ini, maka orang-orang yang di sekitarnya ini yang mungkin akan menjadi kontak eratnya dia itu akan terlokalisir dan tidak akan terlalu banyak kontak dengan yang kuning ini. Sehingga kalaupun misalnya dia menjadi dia sakit, ya, dia sakit kemudian akhirnya ternyata dia positif, dia sudah dilakukan isolasi dan penularan pun akan berhenti karena sudah dilakukan isolasi sejak awal, gitu. Oke. Nah, ini orang-orang yang orang-orang yang ada risiko riwayat kontak dengan kasus konfirmasi maupun probable itu dilakukan pelacakan kontak. Ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi orang-orang yang ada riwayat kontak dengan kasus-kasus konfirmasi atau probable. Tujuannya ketika sudah diidentifikasi langsung dilakukan karantina supaya penularan-penularan tidak akan berlanjut seperti di gambar ini. Nah, ini untuk pelacakan kontak bisa dibaca lebih dalam di buku panduan ini, ya. Bisa di-download juga di sini. Ini akan lebih memahamkan kepada kita bagaimana dan kapan kita melakukan pelacakan kontak. Nah, ini cara mengidentifikasinya bahwa orang tersebut ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau tidak, dan bagaimana kapan si kasus konfirmasi ini berisiko untuk menularkan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kasus konfirmasi yang bergejala itu 2 hari sebelum onset itu sudah berpeluang berisiko untuk menularkan. Makanya kita harus tanya 2 hari sebelum dia sakit, sudah kontak dengan siapa saja, sudah kemana saja, ya, seperti itu. Tentu orang-orang yang mobile, sales, atau misalnya punya banyak teman, itu tentu risiko kontaknya banyak sekali. Nah, ditambah dengan orang-orang yang berkontak setelah 14 hari setelah onset, kalau dia tidak segera diisolasi. Kalau orang yang asimptomatis bagaimana? Berarti dia hitungannya dari tanggal ambil spesimen, ya, tanggal ambil spesimen. 2 hari sebelumnya juga sama. Nah, ini tata cara melakukan penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak ini juga hampir sama dengan teman-teman yang akan melakukan vaksinasi di lapangan, ya. Ini tentu diusahakan menggunakan precaution yang benar, ya. Jadi perlindungan yang benar.
ya, misalnya dengan jaga jarak ya, dengan jaga jarak yang benar, kemudian menggunakan APD yang sesuai ya. Jadi betul-betul harus bisa kita minimalisir kontak langsung dengan kasus atau orang lain yang akan kita wawancara ya. Dan usahakan kita pastikan betul orang yang diwawancara itu benar-benar sudah menggunakan masker juga. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan wawancara atau kontak dengan orang lain. Nah, ini beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan isolasi mandiri. Barangkali ada teman-teman yang sedang apa namanya, mungkin ditakdirkan terkena ya, itu apa yang harus dilakukan pada saat isolasi mandiri seperti ini ya. Ya, mungkin ini akhir dari slide saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi bekal betul di apa namanya, di kehidupan sehari-hari selama COVID ini terutama, dan bisa disampaikan informasi ini kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat menjadi lebih paham lagi bagaimana sih sebetulnya COVID itu saat ini dan bagaimana cara pencegahan pencegahan dan pengendalian yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tentu penjelasan ini tidak bisa lengkap betul ya karena memang waktunya yang cukup terbatas, tapi bisa kita apa namanya, bisa kita buka diskusi yang mudah-mudahan bisa kita tanggapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang jelas kita banyak berdoa, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita selalu berada dalam sehat walafiat. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Suyoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.